다시 타오르는 눈빛 마치 오래전부터 널 사랑한 것 같아 뭔가에 끌리다 끌려온 것 같아 Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zunuraini dan saya Sri Wahyuni. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Mata Kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Baiklah, kami dari kelas IP1A, kelompok 2 akan menjelaskan tentang kita menentu sesatkan lingkungan. Adapun 3 poin yang akan menjadi pokok pembahasan kita. Yang pertama, penyebab bencana lingkungan. Yang kedua, dampak bencana lingkungan. Dan yang terakhir, upaya pencegahan. Dampak bencana lingkungan dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama, perubahan iklim tidak menentu. Iklim berubah secara terus-menerus karena interaksi antara faktor eksternal dan komponen-komponennya, seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, serta faktor lain seperti kegiatan manusia pada perubahan penggunaan lahan dan bahan bakar fosil. Yang kedua, peningkatan alih fungsi hutan. Perubahan peruntukan kawasan hutan terjadi melalui proses tukar-menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Yang ketiga, kepunahan aneka-ragaman hayati. Yang keempat, penurunan tingkat kesehatan makhluk hidup. Yang kelima, peningkatan intensitas bencana alam. Dan yang keenam, penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam. Penyebab bencana lingkungan. Yang pertama, pencemaran oleh lingkungan udara yang ditimbulkan oleh limbah perusahaan serta kendaraan bermotor. Yang kedua, eksploitasi penggunaan bahan bakar yang berlebihan tanpa mempedulikan dampak lingkungan. Dan yang ketiga, penebangan dan penambangan hasil alam secara ilegal. Upaya pencegahan yang dapat kita lakukan ialah penggunaan energi alternatif ramah lingkungan. Energi alternatif sering juga disebut sebagai energi terbarukan. Menurut Natural Resource Defense Council atau NDRC, energi alternatif adalah sumber energi bersih yang berasal dari proses alami dengan terus-menerus terisi ulang. Singkatnya, ketersediaan sumber energi alternatif bisa diperbaharui. Contoh energi alternatif paling sederhana seperti cahaya matahari, air, angin, dan banyak lagi. Mengurangi penggunaan bahan bakar. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah bagaimana masyarakat dapat menerapkan green lifestyle atau gaya hidup ramah lingkungan. Apalagi sekarang banyak gerakan yang dilakukan oleh asosiasi peduli lingkungan yang turut mendukung program ini terwujud dengan baik. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan yaitu langkah hemat energi, dengan kata lain penggunaan bahan bakar seperlunya. Kemudian menanam pohon dan menghentikan penebangan-penebangan liar atau yang sering disebut penebangan-penebangan ilegal. Kesimpulannya, sebagai generasi milenial, kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan sangatlah diperlukan.
Namun bukan hanya sekedar kesadaran, kita butuh aksi nyata. Pelajarilah alam